kami Tuhan. Sebab Engkaulah standar kehidupan kami, bukan manusia. Kami berdoa Tuhan, kami percaya bahwa saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau bertata di setiap pujian kami karena janji-Mu Tuhan. Dan kami percaya saat ini setiap pujian penyembahan kami telah menjadi dupa yang berbau harum kepada Tuhan. Sebab pujian yang keluar dari bibir mulut kami bukan sekedar pujian, tapi kami benar-benar hidup dalam pujian penyembahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, urapan Allah nyata di tengah-tengah kami. Kehadiran Tuhan kami rasakan, dan kami percaya Tuhan saat firman Tuhan disampaikan, kami mengalami mujizat dalam Tuhan. Perubahan terjadi, pemulihan terjadi, kemerdekaan terjadi. Tuhan melakukan apa yang Tuhan pandang baik dengan setiap kami. Sampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kami. Biar setiap kami mau berkata, ini kami Tuhan, pakai kami seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Semua pekerjaan iblis setan dalam bentuk apapun yang mencoba menghalangi kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan, kami berdoa, kami patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Semua keangkuhan manusia yang menentang pengenalan firman Tuhan, kami tolak itu di dalam nama Yesus. Selubung-selubung kegelapan yang menutup hati dan pikiran kami, membuat kami tidak mengerti akan kebenaran firman-Mu. Saat ini kami berdoa biar Tuhan angkat itu dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau pegang kendali atas seluruh hati dan pikiran kami, dan kami semua siap, hati kami siap, pikiran kami siap untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa. Tuhan dahsyat, amin. Amin. Kita masih ada dalam tema Pasca Kristus bangkit, membarui kemanusiaan kita. Judul khotbah di pagi hari ini, hidup yang diubahkan. Bilang kiri kanan kita, hidup yang diubahkan. Hidup yang diubah. Kita buka bersama-sama 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-21. 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-21. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. 2 Timotius 2 ayat 20 dan 21. Pada hitungan yang ketiga kita mulai 1, 2, 3. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Amin. Untuk firman Tuhan, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. John Newton, seorang pelaut Inggris yang bekerja di kapal pedagang budak Afrika. Mereka menjual manusia untuk menjadi budak, menjual budak-budak Afrika, ya. Dan John Newton ini adalah seorang yang kasar dan dia sangat bertindak sesuka hati, orang yang sangat berdosa. Satu kali dalam pelayarannya, ya, kapalnya mengalami karam, ya, karam kapal, dan saat itu dia tahu dia akan mati dan masuk neraka karena banyak dosa-dosanya. Lalu dia mohon ampun kepada Tuhan dan dia berjanji, Tuhan, kalau kapal ini tidak tenggelam, saya akan menjadi orang Kristen yang benar, hidup seturut kehendak Tuhan. Lalu Tuhan mengabulkan doanya, kapalnya sampai ke tempat tujuan. Lalu ketika sampai ke tempat tujuan, dia berhenti menjadi pedagang budak yang kasar, yang penuh dengan dosa.
lalu dia rajin ke gereja, bahkan di kemudian hari dia menjadi seorang pendeta. Lalu dia menciptakan lagu karyanya yang sangat memberkati banyak orang sampai saat ini, yaitu lagu Amazing Grace, How Sweet the Sound, ya. Nah, dari kisah John Newton ini kita bisa belajar bahwa Allah sanggup mengubah kehidupan manusia. Seburuk apapun masa lalu kita, selalu ada masa depan yang lebih baik yang Tuhan kerjakan bagi kita yang mau dibentuk oleh Tuhan. Ada amin? Nah, Alkitab tadi berkata, dalam rumah yang besar ada banyak perabotan terbuat dari tanah liat, ada yang terbuat dari kayu. Yang dari tanah liat dan kayu ini digunakan untuk tujuan yang kurang mulia. Tapi sebaliknya ada juga perabotan yang terbuat dari perak dan emas, dan ini digunakan untuk tujuan yang lebih mulia. Nah, bagaimana supaya kita bisa hidup kita dipakai Tuhan untuk tujuan yang mulia, hidup kita bisa jadi berkat buat banyak orang? Alkitab berkata jika seseorang menyucikan diri dari dosa, maka Tuhan akan memakai dia untuk tujuan-tujuan yang mulia. Salah satu tokoh Alkitab yang saya mau kita belajar sama-sama hari ini adalah Nabi Yesaya. Dia adalah salah satu tokoh Alkitab yang pernah berkata, celakalah aku karena aku najis bibir. Tapi kemudian dia berkata, ini aku, utuslah aku. Ada perubahan hidup dari sikap hidup yang tidak mulia, tidak baik, tidak benar, sampai dia berkata, ini aku, utuslah aku. Nah, dari sini kita akan belajar ada 3 langkah yang harus kita hidupi supaya Tuhan mengubah hidup kita dari yang tadinya hidup yang sia-sia menjadi hidup yang menjadi berkat. Hidup yang sia-sia seperti pohon yang tidak ada buah, yang selama 3 tahun berturut-turut Tuhan datang mencari buah pada pohon itu, tapi Tuhan tidak menemukannya. Lalu Tuhan keluarkan perkataan seperti ini, potong, tebang pohon ini. Untuk apa dia hidup di dunia ini, di tanah ini dengan sia-sia, dengan percuma, ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat ada 3 langkah yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita supaya Tuhan mengubah hidup kita dari yang tadinya sia-sia, percuma hidup, menjadi hidup yang menjadi berkat, yang berguna bagi Tuhan. Yang pertama, kita baca dulu dalam Yesaya pada pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama. Yesaya 6 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Yang sudah dapat tolong baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan aku berseru kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan suara orang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara, yang diambilnya dengan sepit di atas mesbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan putus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, inilah aku, utuslah aku. Ini aku, utuslah aku. Nah, langkah yang pertama
supaya Tuhan mengubah hidup kita dari yang sia-sia hidup menjadi hidup yang berguna, hidup yang menjadi berkat. Yang pertama adalah pertobatan. Ya, kita melihat bahwa Yesaya ketika sebelum dia bertemu dengan Tuhan, dia merasa dirinya benar. Ya, dia merasa dirinya oke. Ya, saya tidak hidup dalam kejahatan, saya tidak hidup dalam dosa-dosa. Ya, Yesaya merasa dirinya baik dan tidak perlu bertobat. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia merasa dia orang yang celaka. Dia berkata, celakalah aku. Ada 3 orang Afrika yang selalu bertengkar untuk memperebutkan siapa Afrika yang paling putih. Orang Afrika yang pertama berkata, saya yang paling putih karena saya jarang keluar rumah. Saya biasa terkurung di dalam rumah. Orang Afrika yang kedua berkata, saya yang lebih putih karena tiap hari saya mandi susu sapi. Ya, tapi yang ketiga juga tidak mau kalah. Dia berkata, saya yang paling putih karena tiap hari saya pakai bedak putih. Jadi 3 orang Afrika ini selalu bertengkar siapa orang Afrika yang paling putih di antara mereka bertiga. Tapi satu hari turunlah sekelompok turis. Ya, mereka naik kapal besar di pantai Afrika, dan ketika mereka turun di pelabuhan, ya, di pelabuhan Afrika itu kebetulan ada 3 orang Afrika yang selalu bertengkar siapa yang paling putih di antara mereka. Dan ketika para turis ini turun, turis kulit putih ya, ketika mereka turun di pinggir pantai, dan waktu 3 orang Afrika yang melihat para turis kulit putih ini secara serentak, tanpa ada yang komando, secara serentak kalimat ini keluar dari mulut mereka bertiga secara serempak. Oh, betapa hitamnya aku. Ya, kadang-kadang kita suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Mendingan beta masih lebih baik. Beta sih mencuri. Beta cuma copet sah. Ya, mendingan beta masih lebih baik. Beta sing mencuri, sing mabuk. Tapi beta cuma mulu nih masih belum bertobat saja. Mulu masih caci maki, masih suka bilang tuang Allah pun nama sembarangan secara sia-sia. Mendingan beta. Ya, mendingan beta. Kamu biar di ibarat tapi kamu munafik semua, mendingan beta. Ya, kita biasanya suka membandingkan diri dengan orang lain. Tapi kalau ketika kita melihat kekudusan Tuhan, maka kita akan berkata, betapa hitamnya aku, betapa hinanya aku, seperti Yesaya berkata, betapa celakanya aku karena aku ini orang berdosa. Yesaya selama ini merasa dirinya benar. Tapi ketika dia berjumpa dengan Allah yang kudus, dia sadar dan dia tahu bahwa dirinya adalah najis. Dia berkata, celakalah aku karena aku seorang yang najis bibir. Ya, Bapak Ibu ingat bahwa standar kita bukan orang lain. Ya, apa lebih baik atau lebih jelek? Standar kita adalah kesempurnaan kekudusan Tuhan. Yang dibawa kesempurnaan Tuhan adalah dosa. Yang dibawa kekudusan Tuhan adalah dosa. Dosa artinya kurang dari ukuran Tuhan. Ya. Makanya dalam ibadah Paskah kemarin, dalam ibadah kebangkitan kemarin, saya katakan tidak ada orang yang belajar firman Tuhan semakin merasa diri benar. Tidak ada. Semakin orang belajar firman Tuhan, dia akan semakin merasa dirinya berdosa. Semakin orang belajar firman Tuhan, dia akan semakin merasa dirinya membutuhkan dan sangat bergantung kepada Tuhan. Tidak ada orang yang belajar firman Tuhan tanpa merasa diri benar. Itu bukan belajar firman Tuhan, itu dia belajar firman-Nya sendiri. Sebab Alkitab jelas berkata fungsi firman Tuhan itu adalah 2 Timotius 3 ayat ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Maka semakin kita belajar firman Tuhan, Tuhan semakin bukakan kesalahan-kesalahan kita. Semakin kita belajar, semakin kita merasa diri kita orang berdosa. Ya, maka
ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia berkata, celakalah aku. Dia sadar dosa-dosanya. Dia sadar dia seorang yang najis. Ya, ingat bahwa standar kita adalah kekudusan Tuhan, kesempurnaan Tuhan. Yang di bawah kesempurnaan kekudusan Tuhan itu adalah dosa. Sebab dosa artinya kurang dari ukuran, dari standarnya Tuhan. Bahasa Yunaninya hamartia, artinya meleset, itu dosa. Ya, jadi kalau ada sasaran, ada target, ya, lingkaran besar, sedang, kecil, paling kecil di tengah. Ya, ketika kita tembak dan meleset dari sasaran itu, kita hamartia, berdosa. Sasaran kita apa? Kekudusan Tuhan. Dan kita tidak mungkin mencapai kekudusan itu dengan kemampuan kita. Sehingga setiap langkah, pikiran, perasaan selalu kita berdosa di dalamnya. Dan Alkitab berkata dosa itu menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Yesaya 59 berkata, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong engkau, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan doa kita. Tapi yang menjadi pemisah, penghalang antara kita dengan Tuhan adalah setiap dosa dan pelanggaran kita. Tuhan ingin memberkati kita, tapi kita harus singkirkan dosa dari hidup kita, baru berkat-berkat Tuhan akan Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Dalam Mazmur 32, Daud pernah berzina dengan istri Uria yang bernama Batsyeba. Coba kita lihat dulu Mazmur 32. Ketika dia jatuh dalam dosa perzinahan, ini yang Raja Daud rasakan. Di ayat yang pertama dia katakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Ayat 3, selama aku berdiam diri, selama aku belum mengaku dosa-dosaku. Ini Raja Daud punya doa kepada Tuhan. Tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. 4, sebab siang malam tangan Tuhan menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teringnya musim panas. Ya, Daud yang pernah berzina dengan istri Uria, Batsyeba, dia berkata, tulang-tulangku lesu, tangan Tuhan menekan aku dengan berat. Ya, stres tingkat tinggi. Lalu aku mengaku dosa kepada Tuhan. Ayatnya yang kelima, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ya, Tuhan mengampuni dosa-dosanya Daud ketika dia mengaku segala dosanya kepada Tuhan. Lalu Daud mengalami kebahagiaan dalam hidupnya. Makanya di ayat pertama dikatakan, di ayat yang kedua, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Ya, berbahagialah orang yang diampuni kesalahan-kesalahannya. Saudaraku, saya percaya pertobatan membawa pengampunan, pertobatan membawa kelegaan, pertobatan membawa pembenaran. Seperti seorang hakim di meja pengadilan, ketika dia memutuskan satu perkara, dia berkata, kamu tidak bersalah, kamu benar. Tok, selesai. Ya, kenapa kita bisa dianggap benar? Karena Yesus yang benar menanggung dosa kita, supaya kita yang berdosa dijadikan benar oleh Dia. Tuhan telah membayar seluruh hutang dosa kita. Saya bukan lagi orang berdosa, saya orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bukan orang berdosa yang kadang-kadang berbuat benar. Kita orang benar yang kadang-kadang masih jatuh dalam dosa. Tapi ini sangat beda, saudara. Ya, kalau saya bilang saya orang berdosa yang kadang-kadang berbuat benar, hukuman kekal api neraka akan kita terima karena status kita orang berdosa. Walaupun kadang-kadang kita bikin baik, kita berbuat kebaikan, karena kebaikan tidak menyelamatkan kita. Kebaikan tidak menyelamatkan kita dari api neraka. Sebab untuk masuk kerajaan surga kita harus mengalami pembenaran, dibenarkan di dalam Kristus. Dan hanya satu pribadi yang bisa membenarkan kita, Dia yang tidak pernah berbuat dosa, Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita percaya kepada Dia, kita diselamatkan, kita diampuni, kita menerima hidup kekal. Ya, kebahagiaan di bumi kita alami.
di hidup yang akan datang pun kita mengalaminya. Makanya kalau ada di antara kita yang masih merasa dosa masa lalu kita yang belum diakui, ya, mari kita mengaku dosa-dosa kita. Akui semua dosa kita, terbuka di hadapan Tuhan, supaya Tuhan mengampuni dosa kita dan memulihkan kehidupan kita. Seorang hamba Tuhan, Hudson Taylor, pernah berkata, Tuhan tidak hanya mencari wadah dari emas atau perak, tapi Tuhan mencari wadah yang bersih. Kalau saya punya cangkir yang mahal, yang terbuat dari emas, tapi cangkir itu kotor, penuh dengan kotoran cicak, ya, penuh dengan kotoran tikus di situ. Saya mau tanya, apakah saudara mau minum air dari cangkir yang kotor, walaupun terbuat dari emas? Tidak ada yang mau. Tapi kalau saya punya cangkir, walaupun harganya murah, tapi bersih, apakah kita mau minum? Mau. Cangkir plastik saja kita mau minum, tapi harus bersih. Jangan mau minum bau amis. Ya, pasti kita tidak mau. Nah, saya percaya Tuhan tidak hanya cari cangkir yang mahal, ya, tapi kotor. Dia akan pakai cangkir yang bersih. Makanya kita katakan, jika kita menyucikan diri dari segala dosa, dengan kuasa darah Yesus, Tuhan mengampuni segala dosa kita. Apalagi kalau cangkirnya emas, maka Tuhan akan memakai kita untuk maksud dan tujuan yang mulia. Mother Teresa pernah berkata, kekudusan bukanlah kemewahan bagi segelintir orang, ya, tapi kekudusan itu kewajiban sederhana bagi setiap orang, saya dan saudara. Oh, yang harus hidup kudus itu cuma pendeta, penginjil, itu saja yang harus hidup kudus. Kalau kau yang cuma majelis ini, jemaat, ya tidak wajib-wajib juga untuk hidup kudus, ya. Namanya juga jemaat. Tidak seperti itu. Karena itu mari buang segala hal yang mencemarkan bait Allah, yaitu hidup kita. Karena kita ini adalah milik Tuhan Yesus. Ingat, saya pernah berkata dalam ibadah kebangkitan, perayaan kebangkitan malam, Tuhan tidak pernah mengirim orang ke neraka. Ya, kalau sampai manusia masuk neraka itu pilihannya sendiri, sebab neraka diciptakan bukan untuk manusia, tapi untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Tuhan tidak pernah menginginkan manusia masuk neraka. Karena itu Tuhan telah melakukan banyak hal, ya. Tuhan telah melakukan banyak hal supaya manusia tidak masuk neraka, termasuk, ya, yang Tuhan lakukan supaya manusia tidak masuk neraka. Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk membuat kita tidak ke neraka, ya. Saat Tuhan menciptakan kita, Dia menciptakan kita memiliki free will atau kehendak bebas. Kamu bisa hidup bebas menurut kehendakmu. Kamu bisa hidup baik atau keburuk. Kamu bisa melanggar hukum Tuhan atau taat. Kita bisa melawan Tuhan, dan Tuhan tidak mencegah kita. Sebab saat Tuhan menciptakan kita, Dia mengaruniakan kehendak bebas. Kamu bisa melawan Tuhan, kamu bisa menolak Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan, meskipun dalam pemberontakan penolakan kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita sampai Dia memberikan nyawanya untuk mati demi dosa-dosa kita. Ya, saat Kristus mati di kayu salib, kita tidak tahu semua yang terjadi di atas kayu salib itu. Tapi yang kita tahu satu hal, bahwa Dia mencabut neraka dari hidup kita. Dia mencabut penghakiman yang tidak pantas, yang harus kita dapatkan karena dosa. Dia cabut semua itu dari hidup kita. Dia tanggung di dalam dirinya di atas kayu salib. Yang kedua, bagaimana supaya hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Kembali kepada pembacaan kita dalam Yesaya tadi. Yang kedua adalah setelah kita bertobat, harus ada pengudusan, ya. Di ayatnya yang kelima dan ayatnya yang ketujuh, ayat yang 5 hingga yang ketujuh, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Serafim itu malaikat.
Ya, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Hal yang dilakukan oleh Tuhan ketika Yesaya menyadari dosanya, ketika Yesaya bertobat, malaikat Tuhan mengambil bara api dan kemudian dikenakan kepada bibir Yesaya dan berkata, dosamu telah diampuni. Kenapa yang disentuh adalah bibirnya Yesaya, bukan kepalanya, bukan tangannya, bukan kakinya? Karena seringkali kita berdosa karena lidah. Surat Yakobus berkata, orang yang sempurna dalam perkataannya, dia juga sempurna dalam kehidupannya. Maka Tuhan pertama-tama ingin membersihkan, menjernihkan bibir kita, karena seringkali dengan perkataan kita menyakiti hati orang. Dengan perkataan yang kita ucapkan dari perenungan pikiran kita, orang bisa menyimpang ke arah yang salah. Maka bibir ini perlu dikuduskan supaya kehidupan diarahkan pada jalan yang benar. Kalau bibir diluruskan, kalau bibir dikuduskan, karakter akan diubahkan. Dan ini yang disebut pengudusan. Apa kata kunci supaya kita bisa hidup kudus, bisa hidup suci? Ya, kata kunci adalah matikan kedagingan. Kita tidak akan bisa hidup kudus tanpa mematikan kedagingan kita. Kedagingan yang dimaksud di sini bukan daging tubuh kita, bukan daging ini yang dimatikan, bukan. Kedagingan yang dimaksud adalah hawa nafsu, nafsu jahat, pikiran jahat, perkataan jahat, sikap hidup jahat kepada orang lain. Maka ketika ada bisikan kejahatan, ada bisikan dosa dalam pikiran kita, kita harusnya berkata tidak kepada iblis, kepada bisikan setan. Saya percaya bahwa kalau Adam dan Hawa berkata tidak kepada setan, mereka tidak akan jatuh dalam dosa. Ya, ketika ada godaan, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena mereka mempertimbangkan apa yang menjadi perkataan setan, mereka mempertimbangkan apa yang menjadi perkataan Tuhan. Ya, dalam WBI kemarin Ibu Gembala sampaikan, kenapa Hawa bisa jatuh dalam dosa? Karena dia mempertimbangkan perkataan Tuhan. Firman Tuhan bilang begitu, tapi dia pikir lain. Kalau kita bikin firman Tuhan, maka untung apa pada itu? Maka iblis datang. Iblis bilang, kalau Ose makan, jangan dengar apa firman Tuhan, jangan dengar. Kalau Ose makan, keuntungannya adalah Ose akan jadi sama seperti Tuhan. Dia tidak langsung berkata tidak kepada setan, tapi dia mulai membuka pikirannya, membuka hatinya untuk setan berbicara. Dia membuka hatinya untuk sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dia mulai pertimbangkan, oh iya, untung juga. Kalau kita ikut Tuhan punya perkataan, untung juga kita akan jadi sama seperti Tuhan. Ya, ketika ada godaan, Hawa jatuh dalam dosa karena mereka mempertimbangkan firman Tuhan. Ya, padahal waktu firman Tuhan datang, seharusnya kita berkata, ya Tuhan, ini aku siap melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Seperti Maria berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku seturut dengan kehendak-Mu. Ya, ketika ada kegodaan, Hawa jatuh dalam dosa karena dia berkata ya kepada setan. Dia mempertimbangkan, dia buka pikirannya kepada perkataan iblis. Akhirnya dia jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita bilang tidak kepada godaan setan, kita akan menang. Galatia 5 ayatnya yang ke-24. Coba tolong dibacakan Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, barang siapa menjadi milik Kristus, dia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, jadi jangan pernah kita kompromi dengan perkataan setan. Jangan pernah kita mempertimbangkan apa yang menjadi perkataan Tuhan. Mau ikut keseng, ya, itu jalan yang akan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Coba kita baca lagi firman Tuhan yang disampaikan dalam ibadah pemuda kemarin.
Di dalam Ibrani 12 ayatnya yang ke-25. Ibrani 12 ayat yang ke-25. Firman Tuhan, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika berpalinglah Dia yang berbicara dari surga. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Jaga supaya kita jangan sampai menolak firman Tuhan. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput. Ini siapa? Menolak Dia yang berfirman dari bumi, yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput. Siapa yang menyampaikan firman Allah di bumi? Dalam konteks ini adalah Musa. Ketika Musa menyampaikan firman Allah kepada bangsa Israel, mereka menolak. Ya, dan akhirnya tanah terbelah, bumi bergoyang, gempa bumi terjadi, tanah terbelah. Semua orang Israel yang melawan perkataan Musa ditelan oleh tanah, mati semuanya. Makanya Alkitab berkata, jagalah supaya jangan sampai engkau menolak firman Tuhan. Sebab kalau mereka yang menolak Dia yang berfirman, Dia yang menyampaikan firman di bumi, tidak luput, ditelan oleh tanah semuanya. Apalagi sampai kita menolak Dia yang berfirman dari surga. Firman Tuhan yang disampaikan adalah perkataan Tuhan bagi setiap kita. Ya, jangan sampai kita seperti orang-orang yang berdalih dalam Lukas 14 ayat yang ke-16 hingga yang ke-24. Ketika Tuhan undang mereka datang, semua punya alasan. Yang pertama, ada yang punya alasan, saya baru diterima kerja, jadi saya tidak bisa hadir, maafkan saya. Yang pertama berkata, aku telah membeli ladang, aku harus mengurusnya, maafkan saya tidak bisa datang. Yang kedua, yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan. Mereka tidak menolak firman Tuhan, mereka menunda dengan sangat sopan, maaf saya bisa. Mereka tidak menolak firman Tuhan, ya, tapi mereka menunda. Mereka punya alasan sendiri untuk tidak melakukan firman Tuhan. Mereka tidak langsung menolak untuk mendengar suara Tuhan. Mereka suka, firman Tuhan itu bagus tapi pas mau praktek, pas dalam hidup nih mau lakukan, kita selalu punya alasan sendiri untuk tidak melakukan firman Tuhan. Alasan yang membenarkan diri kita untuk kita tidak taat kepada firman Tuhan. Jaga hatimu supaya engkau jangan menolak Dia yang berfirman dari surga. Sebab kalau mereka yang menolak Musa berbicara, tidak ada yang luput, mati semua ditelan oleh bumi. Apalagi kalau kita menolak Tuhan yang berfirman dari surga. Ya, mereka bukan tidak mau melakukan, tapi mereka punya alasan sendiri untuk menunda melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, maaf beta baru menikah, jadi beta tidak bisa datang. Punya alasan sendiri. Ya, pertama dengar firman Tuhan, hati tersentuh, tapi begitu mau lakukan, tunda lagi untuk melakukan. Lalu punya alasan, berdalih lagi untuk membenarkan diri kita. Ya. Karena itu yang kita bilang, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau ada pikiran kotor disodorkan, dan kita bilang tidak kepada pikiran kotor, tidak kepada pikiran cabul, kita menang. Kalau ada video-video porno yang lewat, ada gambar-gambar porno yang lewat, lalu kita bilang tidak, kita menang. Tapi kalau kita tindaki terus, ya, maka kita akan jatuh dalam dosa. Kalau ada bisikan kotor, kalau kamu mau untung, caranya harus begini nih. Dan kita tahu cara itu salah, karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu kita berkata tidak, kita menang. Jadi supaya kita bisa mencapai kekudusan adalah ketika kita terus menerus berkata tidak kepada dosa.
mematikan keinginan daging atau hawa nafsu kita. Kolose 3 ayatnya yang ke-5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, itu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Matikan, jangan dihidupi, jangan ditindaki, jangan dikasih kesempatan, dimatikan, dibunuh. Godaan-godaan dalam pikiran dan hati kita harus dimatikan. Kemenangan yang terbesar dalam hidup kita adalah atas diri kita sendiri, karena musuh yang terbesar yang perlu kita waspadai adalah diri kita sendiri. Makanya kita harus jaga diri supaya kita tidak berkata ya pada godaan setan. Seorang hamba Tuhan pernah berkata, ya, daging ingin dimanjakan, tapi roh ingin dikuduskan. Betapa benar apa yang disampaikan. Daging, nafsu ini ingin dimanjakan, tapi roh ingin dikuduskan. Akibat dari dimanjakan, kematian. Akibat dari dikuduskan, kehidupan kekal. Ya, makanya dalam perayaan kebangkitan malam minggu malam kemarin saya pernah katakan, ya, seorang ustadz pembicara muslim pernah berkata, namanya Umar Ali. Dia pernah berkata, kalau kalian mau menghancurkan orang Kristen gampang, jangan ganggu mereka. Ya, sebab semakin kalian ganggu mereka, semakin mereka bertumbuh. Tapi kalau kalian mau mereka hancur gampang, biarkan saja mereka nyaman, biarkan saja mereka akan mati sendiri. Sebab menurut dia, sejarah membuktikan Kristen bertumbuh, Kristen berkembang dengan pesat karena tekanan, karena ada usikan, karena ada pencobaan, penderitaan. Itu membuat Kristen berkembang. Gereja mula-mula itu dianiaya luar biasa. Rasul-rasul itu ada yang dibakar hidup-hidup. Paulus dipenggal kepalanya, ya. Andreas dibakar hidup-hidup. Semua rasul-rasul itu mati martir, tetapi gereja semakin berkembang. Makanya ketika dia pelajari sejarah Kristen, dia berkata kepada umatnya orang Muslim, kalau kalian mau Kristen hancur, jangan ganggu mereka, biarkan saja mereka nyaman, akan mati sendiri, akan hancur sendiri. Berani kalian ganggu mereka, mereka akan semakin berkembang, mereka akan semakin bertumbuh, karena kekristenan bertumbuh justru dalam penderitaan. Kenyamanan membunuh kekristenan. Daging ingin dimanjakan, tapi roh ingin dikuduskan. Karakter kita harus diubah menjadi seperti Yesus. Dan itu terjadi ketika keinginan daging dikalahkan dengan buah-buah roh. Bukan dengan percabulan, pesta pora, hawa nafsu, amarah, kepentingan diri sendiri, tapi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bagaimana kita membuang sikap manusia lama supaya manusia baru itu muncul? Kalau misalnya saya punya gelas isinya kopi, bagaimana supaya air dalam gelas ini berubah menjadi air yang bersih, air putih bersih, ya? Tanpa membuang isi gelas itu, bagaimana caranya? Caranya adalah saya tuang air putih terus menerus. Tuang, maka lama-kelamaan kopi itu akan keluar dengan sendirinya. Terus tuang, air putih terus tuang, sampai air dalam gelas itu menjadi bersih. Kopinya tumpah keluar semua, dan yang tersisa dalam gelas itu, yang terisi dalam gelas itu adalah air putih yang bersih. Ya, saudara, kalau kita merasa hati kita kotor, Tuhan bisa mengubahkan kita menjadi manusia baru. Dengan cara apa? Pikiran kita yang kotor ini diisi firman Tuhan terus menerus, tiap hari, tiap waktu pikiran kita diisi dengan firman Tuhan, diisi terus sampai yang kotor itu keluar, diisi terus sampai tinggal dalam pikiran kita adalah firman Tuhan. Makanya Alkitab katakan, semua yang mulia, semua yang baik, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan, pikirkan semuanya itu. Karakter kita bisa diubahkan Tuhan melalui dua cara ini. Yang pertama, keadaan yang tidak menyenangkan. Dan yang kedua, orang-orang yang menyebalkan. Ya. Kalau tadi pagi kita bangun dan berdoa, Tuhan,
jadikan saya seperti Engkau, jadikan saya sabar Tuhan. Maka Tuhan akan izinkan keadaan yang tidak menyenangkan. Istrimu yang tidak biasanya dia cerewet, dia akan lebih cerewet dari biasanya. Pasanganmu akan marah-marah tidak jelas. Anak-anakmu akan ribut sejadi-jadinya. Ada saja keadaan yang tidak menyenangkan, yang Tuhan izinkan untuk menjawab doa kita. Yang Tuhan izinkan, ya, keadaan itu akan membuat kita marah. Maka ketika kita mau marah, ingat doa kita tadi pagi, Tuhan jadikan saya sabar. Tuhan menjawab doa kita dengan mengizinkan semua keadaan di sekeliling kita tidak menyenangkan, supaya Tuhan mau latih respon kita, Tuhan mau latih kesabaran kita. Karena kita berdoa, Tuhan jadikan saya sabar. Keadaan yang tidak menyenangkan bisa melatih karakter kita. Maka Tuhan, yang kedua, Tuhan akan membawa orang-orang yang menyebalkan dalam kehidupan kita. Tuhan akan membawa orang-orang yang membuat kita jengkel. Kalau engkau orang yang gampang tersinggung dan engkau berdoa, Tuhan ubahkan aku seperti dirimu Tuhan. Tuhan akan menghadirkan orang-orang di sekeliling kita yang suka menyinggung kita sampai rasa tersinggungmu terkikis habis. Itu cara Tuhan membantu kita. Tuhan hadirkan orang-orang yang menyebalkan. Sebab Amsal 27 ayat yang ke-17, coba tolong dibacakan. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Orang menajamkan sesamanya. Besi menajamkan besi. Siapa orang yang paling bagus yang Tuhan pakai untuk membuang karakter kita yang tidak baik? Pasangan hidup kita, suami kita, istri kita. Siapa yang paling bagus untuk suami bisa membuang karakter yang tidak baik? Istri. Siapa yang membuat istri jadi lebih sabar dalam hidup? Karakter suami. Bukan yang jauh-jauh. Tuhan pakai yang dekat-dekat yang ada di sekeliling kita. Makanya kalau suami menjengkelkan, dia bilang, oh ini memang setan pakai, oh ini memang. Tidak. Tuhan pakai dia untuk melatih kita, membentuk kita jadi lebih sabar, membentuk karakter kita jadi lebih rendah hati. Ya, jadi kalau ada orang-orang di sekitar kita yang membuat kita jengkel, dong ini memang alat setan memang, ya Tuhan, setan pakai dong. Tuhan pakai untuk membentuk karakter kita, ya. Dan saya percaya bahwa ketika kita berespon positif, waktu istri cerewet marah-marah tidak jelas, lalu suami balas, ya. Kalau istri marah-marah tidak jelas, ibu teriak, maka Bapak Sandi pun balas, ya, dengan maki-maki, banting ini, banting itu, marah-marah. Ya, kalau suami juga balas dengan marah-marah, banting piring, banting segala macam, maka suami makin seperti setan. Ya, kalau suami sudah marah-marah, istri juga balas dengan marah-marah, maka istri semakin seperti setan. Tapi kalau kita berkata, ketika istri kita marah-marah, suami marah-marah tidak jelas, kita berkata, Tuhan, ampuni dia, tolong dia, maka kita akan makin seperti Yesus. Amin. Jadi ini dua sarana yang Tuhan pakai, yaitu keadaan yang tidak menyenangkan dan orang-orang yang menyebalkan. Ada gereja, 3 gereja GBI di Jawa Barat yang mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk mendapat FASOS, fasilitas sosial, atau FASUM, fasilitas umum. Dan permintaan dikabulkan oleh pemerintah, ya. Mereka dikasih tanah, lahan sama pemerintah, dan pemerintah janji akan bangun gereja, ya. Dan ketika mereka sedang dalam pengurusan untuk gereja dibangun, mereka didemo. Dan provokatornya adalah seorang warga yang tinggal tidak terlalu jauh dari tanah gereja yang akan dibangun. Lalu provokator ini dia gerakan massa, orang-orang dari tempat ibadah kepercayaan yang lain yang ada di tempat itu, yang di sekitar tempat itu. Lalu mereka bikin spanduk dan mereka demo. Pokoknya tidak boleh ada gereja yang dibangun di tempat ini, karena di sini ada tempat ibadah yang lain, ya, agama yang lain. Sampai akhirnya pembangunan gerejanya batal. Jemaat dan hamba Tuhan sedih. Mereka cuma bisa berdoa kepada Tuhan. Keadaan sangat tidak menyenangkan. Ya, mungkin juga mereka berkata, ini memang alat setan, ini setan pun alat ini. Mungkin juga mereka berpikir seperti itu. Tapi beberapa bulan kemudian, gubernur datang, KDM, Kang Deddy Mulyadi, datang ke sana.
Kita tahu bahwa Deddy Mulyadi sangat menekankan ekologi. Ya. Lalu waktu dia datang ke sana, dia lihat, ini rumah-rumah kenapa ada di bantaran sungai? Ini tidak boleh. Ini bikin banjir, bikin rusak lingkungan dan sebagainya. Dia perintahkan, mundurkan semuanya. Ya, jadi yang di bantaran sungai semuanya harus mundur minimal 50 meter dari bantaran sungai. Siapa yang kena gusur? Provokator. Rumahnya digusur rata. Termasuk yang demo-demo semua rumahnya digusur rata. Termasuk tempat ibadah yang harusnya bangun gereja di situ harus mundur karena lahan yang dikasih untuk bangun gereja itu 10 meter dari bantaran sungai. Ya. Dan saat itu jemaat dan hamba Tuhan ini cuma bisa berkata puji Tuhan. Karena tanah fasilitas umum yang diberikan hanya 10 meter dari sungai, otomatis kalau kemarin kita sudah dapat izin dan kita sudah bangun gereja, pasti akan digusur juga sama gubernur. Ternyata orang-orang yang demo itu, provokator itu, mereka dipakai Tuhan. Dan akhirnya mereka dapat tanah pengganti yang diberikan pemerintah. Bukan lagi di pinggir sungai, di pinggir jalan tol, lebih strategis. Ya, Pendeta Naftali Untung namanya. Besar lahan yang diberikan, 1.200 meter persegi untuk 3 gereja, masing-masing kaplingnya, ya. Dan akan dibangun, dijanjikan untuk pemerintah yang bangun gereja. Keadaan tidak menyenangkan, tapi Allah selalu baik. Dia memberi lebih dari yang kita pikirkan, lebih dari yang kita harapkan. Amin. Orang-orang yang menyebalkan juga banyak. Bisa keluarga, orang-orang yang menyebalkan itu suka ada di sekitar kita. Kita baik sama dia, dia jahat sama kita. Kita doakan dia, dia fitnah kita. Sampai kita rasa-rasanya hilang kesabaran. Saudara pernah alami seperti itu? Tuhan pakai keadaan itu, Tuhan pakai orang-orang seperti itu untuk memproses hidup kita. Dan biasanya manusia sulit semacam ini punya satu ciri yang sama, yang rata-rata. Manusia yang suka bikin susah orang ini punya satu ciri yang sama. Dong umur panjang. Sehingga ketemu nanti kenapa orang ini belum mati lah. Ya, jadi kita cukup lama bersama dengan dia di atas muka bumi ini. Tapi itulah proses pembentukan yang harus kita lalui dalam hidup ini. Ada yang menjengkelkan, ada yang menyebalkan. Jangan balas, berdoa, ampuni, tetap melakukan hal yang baik. Karena panggilan kita, walaupun orang jahat, kita harus tetap melakukan yang baik. Siapa yang menabur baik, dia akan menuai yang baik. Orang jahatin kita, dia akan menuai yang jahat. Tapi kalau kita terprovokasi untuk balas jahat dengan jahat, ya, nanti kita juga akan tabur yang jahat, ya. Tuai, kita akan tuai yang jahat, betul, ya. Jadi kalau Bapak Gembala punya rumah dapat lempar batu besar sampai batu langsung masuk dalam rumah, langsung bisa lihat bintang di langit yang terang, ya. Bapak Gembala tidak balas, angkat batu dan lempar di sebelah. Tapi Bapak Gembala hanya berdoa di batu itu supaya orang yang lempar batu ini bertobat. Ya, maka orang yang menyebalkan adalah sarana Tuhan untuk membentuk kita lebih berkenan kepada Tuhan. Poin yang ketiga adalah pengutusan. Tapi saya akan bahas di ibadah raya yang kedua karena waktu yang tidak mumpuni. Mari kita renungkan firman Tuhan saat ini. Tuhan memanggil Yesaya untuk melayani. Tuhan tidak memakai orang yang mampu. Tuhan memampukan orang-orang yang dipanggil. Kalau saudara dipanggil Tuhan, bukan karena saudara bisa, bukan karena saudara mampu, tapi kalau saudara dipanggil, walaupun saudara tidak bisa, Tuhan akan memampukan engkau. Maka kalau kita dipanggil oleh Tuhan, jangan berkata Tuhan saya tidak bisa. Tuhan akan memperlengkapi kita. Tuhan pernah lakukan kepada Musa. Ketika Tuhan panggil Musa, Musa berkata Tuhan jangan saya gagap, saya tidak fasih lidah. Tuhan bilang, Musa, bukankah aku yang menciptakan lidah? Bukankah aku yang menciptakan mulutmu? Aku akan memampukan kamu untuk mengucapkan hal-hal yang kuperintahkan kepadamu. Tuhan tidak memanggil orang yang mampu, tapi dia memampukan orang-orang yang dipanggil. Dan akhirnya Yesaya yang tadinya berkata celakalah aku, akhirnya dia berkata, ini aku, utuslah aku. Mari kita renungkan firman